Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman semuanya. Video kali ini kita akan mengunjungi salah satu usaha rumahan pembuatan kue sarang balam. Kue sarang balam ini adalah salah satu makanan khas tradisional Minangkabau yang berada di kota Solo. Kami bersama tim Bujang Kepo Banget dari kota Padang menuju kota Solo akan mencoba mewawancarai bagaimana proses dari pembuatan kue sarang balam ini. Nah, hari ini kita akan dipandu bersama host Bujang Kepo Banget, yaitu bersama Bapak Ondranedi. Berikut video. Assalamualaikum sahabat semuanya. Kembali kita berjumpa di channel Bujang Kepo. Kali ini kita akan mengupas tentang usaha kecil rumahan, yang mana usaha ini bergerak di bidang kue tradisional Minangkabau, yaitu namanya kue sarang balam. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat ke dalam bagaimana proses produksi kue ini. Mari kita sampai ke dalam. Assalamualaikum. Oke, sahabat kepo semuanya, kita sekarang sudah berada di dapur pembuatan kue sarang balam Yena. Jadi kita pengen tahu lebih banyak bagaimana awal mula kue sarang balam ini sampai jadi dalam bentuk kemasan. Untuk lebih jelasnya, mari kita wawancarai pemilik atau yang terlibat langsung dalam pembuatan kue sarang balam Yena ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Dadang Praitno. Dan Ibu? Ibu Wena. Ini adalah perintis atau pemilik usaha kue sarang balam Yena. Mungkin dengan Bapak Dadang dulu. Pak, kira-kira udah berapa lama usaha ini mulai dari berdiri sampai sekarang? Udah berapa lama Bapak merintis ini? Kami berintis berdua dari tahun 2018 sampai sekarang masih juga kami membuatnya. Dari situlah kami memulainya. Nah, kalau untuk bahan-bahannya sendiri apa saja yang dibutuhkan Pak? Bahan-bahannya seperti ubi jalar, lalu gula aren, itu minyak. Minyak goreng ya? Minyak goreng. Minyak goreng yang sangat ini butuhkan. Jadi mungkin udah lebih kurang ada 5 tahun berjalan usaha ini. Ya, Mungkin dari awal sampai sekarang mungkin sudah banyak perkembangannya. alhamdulillah lah. Jadi ini udah seberapa banyak Bapak memproduksi dan istilahnya menjual atau ke pasaran? Kalau mulai dari tahun 2018 tuh kami cuman bisa memasarkan sebanyak 300 pieces per minggu. Kalau saat ini karena hari mau lebaran, orang banyak minta, alhamdulillah lah sampai 5.000 bungkus. Ya. Kami memasarkannya itu ke kota Bukit Tinggi, sama Padang, sama Payakumbuh. Sama Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun satu. Nah, jadi setelah kita tanyakan sama Bapak ini, ternyata kue sarang balam ini cukup banyak peminatnya. Bahkan udah sampai ke luar Sumatera Barat, yaitu sekarang sudah ada pemesanan atau permintaan dari Riau, Ya, dari Tanjung Balai Karimun. Nah, Bapak Dadang, ini kue sarang balam Yena ini sudah cukup lumayan berkembang atau produksinya setiap tahun meningkat. Jadi untuk pemasaran sendiri, untuk dalam kota atau dalam di Sumatera Barat saja, kemana Bapak pasarkan? Ya, kalau di Padang tuh adalah di PT ACC sama Mahkota Budiman.
kalau di Payakumbuh itu tempat oleh-oleh yang mau menuju ke Pekanbaru. Di sana banyak juga saya pasarkan. Lalu di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi juga di tempat oleh-oleh. Di sana juga saya mengisinya. Kalau bagi yang mau memesan, silakan mencari atau membelinya di toko-toko yang saya sebutkan tadi. Juga boleh memesan melalui nomor WA yang saya cantumkan di bawah ini. Lalu juga kalau mau memesan banyak juga bisa me-WA nomor yang ada di stiker Sarang Balam Kiana itu. Bagi toko-toko yang ingin mau memesan bisa atau menjadi reseller bisa bergabung di WA group tadi. Kami siap memberi dalam jumlah besar atau partai kecil. Nah, Pak Dadang, karena usaha ini sudah semakin berkembang dan mungkin kami atau pemirsa Bujang Kepo atau penonton channel Bujang Kepo mungkin ingin lebih tahu bagaimana dan apa bahannya, bagaimana proses sehingga menjadi kue sarang balam Kiana ini. Baiklah, saya akan menunjukkan proses pembuatannya. Mulai dari bahan baku yang saya sampaikan tadi adalah ubi ya. Lalu ubinya yang dikupas. Ubi yang dikupas tadi seperti ini jadi ya. Jadi dikupas, lalu diparut kayak ini. Parut. Habis diparut, ubinya kita masukkan ke dalam wadah. Kalau hampir matang kayak gini, nanti gula arennya tadi kita masukkan di sini. Nah, lalu dicetak pakai ini dari bahan karahnya. Lalu menjadilah kue sarang balam tadi kayak gini. Oke teman-teman semuanya, inilah proses awal dari pembuatan sarang burung balam. Dengan cara dilakukan pembersihan setiap ubi yang telah dipilih untuk dijadikan bahan sarang burung balam ini. Setelah itu dilanjutkan dengan pengupasan setiap ubi-ubi yang telah dibersihkan. Baru dilakukan proses pemarutan setiap ubi yang telah dipilih. Setelah melakukan pemarutan, baru kita melanjutkan proses-proses berikutnya agar cita rasa dari sarang burung balam ini semakin terasa khasnya. Jadi sebelum dicetak ini kan masih kenyal atau masih lunak, Bapak? Iya. Jadi ini setelah dicetak berapa lama bisa menjadi keras seperti ini? Kue ini setelah dicetak, misalkan ini kue yang sudah dimasak tadi, dicetak langsung dituangkan aja ke ini. Langsung jadi dia, langsung mengeras dia. Keluarkan dari tungku tadi, langsung dibawa ke sini, lalu langsung dicetak menjadi keras dia. Jadi setelah keras seperti ini, proses sebelum pengemasan dibutuhkan waktu berapa lama, Pak? Proses pengemasannya kita membutuhkan 1 hari. Jadi minyak itu turun ke bawah, lalu hari keesoknya baru kita bisa packingnya atau mengemasnya. Dan inilah jadi packingannya yang sudah dikemas. Nah, sahabat kepo, inilah jadinya seperti yang kita ketahui dari awal tadi, mulai dari ubi sampai beberapa proses penyerjaannya dan yang baru jadi seperti ini, sehingga inilah yang proses terakhir sebelum dipasarkan sama Bapak Dadang ini. Dan kue sarang balam ini sudah diberi juga label yang mereknya Kiana, ya, Kiana sarang balam.
Dan juga di sini berapa keterangannya di sini. Nanti kalau sahabat kepo mau mencicipi atau yang mau membeli yang sudah ada di tempat-tempat yang Bapak Dadang jelaskan tadi, bisa sahabat kepo membaca keterangan yang ada di sini. Kue sarang balam Kiana ini cukup nikmat dan enak. Apalagi kita untuk sarapan pagi sambil minum kopi, wah ini kue sarang balam ini lumayan nikmat sekali. Dan untuk sahabat kepo, jangan mau hanya mendengar nikmatnya saja. Coba cicipi sekali sahabat kepo menikmati kue ini. Untuk selanjutnya sahabat kepo tidak akan pernah lupa dengan kue sarang balam Kiana ini. Nah, sahabat kepo, inilah proses penggorengan sarang balam Kiana. Masih menggunakan cara tradisional dengan menggunakan kayu bakar. Nah, dari sini setelah penggorengan akan melakukan proses pencampuran bahan lain seperti gula aren dan proses pencetakan sarang balam Kiana ini. Sahabat kepo, setelah dari awal sampai penjelasan akhir tadi dari Bapak Dadang selaku pemilik usaha kue sarang balam Kiana ini, mungkin sudah saatnya kita tutup atau kita akhiri. Dan kita berterima kasih kepada Bapak Dadang yang sudah memberikan banyak sedikitnya ilmu tentang pembuatan kue sarang balam Kiana ini. Dan kita semua berharap sahabat kepo, dan kita doakan semoga kue sarang balam Kiana ini terus berkembang dan terus maju untuk kedepannya, dan sukses selalu untuk Bapak Dadang. Nah sahabat kepo semua, kita berterima kasih sama Bapak Dadang atas waktu yang telah diberikan kepada tim Bujang Kepo, dan semoga Bapak Dadang sukses selalu. Dan untuk penonton Bujang Kepo dan semua yang telah mensubscribe channel Bujang Kepo, dan bagi yang belum dan baru menemukan channel Bujang Kepo, kami mohon bantuannya untuk mendukung selalu channel ini agar channel ini selalu eksis dan berkembang ke depannya. Dan kita akan membahas dan mengupas lagi bermacam-macam makanan dan tempat-tempat wisata serta hal-hal menarik lainnya di channel Bujang Kepo ini. Untuk yang telah subscribe, kami ucapkan terima kasih kepada Anda. Semoga Anda sehat selalu dan dimudahkan rezekinya sama Allah. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujang Kepo. Baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga usaha sarang balam Bapak Dadang Protino dan Ibu Wena semakin maju dan semakin berkembang. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.